perempuan di channel YouTube Bapak Dr. Tolop Marbun. Ini kenapa ada seperti ini? Grace? Live meeting? Iya, itu direkam dia. Jadi kalau oh begitu? Iya. Saya klik live meeting atau go it? Pilih Pilih go it, yes. Oh, go it. Ya, mohon maaf berhubung karena di YouTube suaranya nggak jelas, jadi izin saya recording ya. Oke, silakan. Sepertinya ada kendala memang, ada kendala teknis. Kita off dulu atau gimana? Oh, kalau kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Sekali lagi kami ulang, terima kasih kepada Bapak Dr. Tolop Marbun yang kita hadir di channel YouTube Tolop Marbun. Kita ikut menjadi narasumber pembicara. Saya Pendeta Minaria Purba, menikah dengan suami Marga Saragi, 15 tahun menikah. Suami dipanggil Tuhan ke sisinya. Kita membesarkan 4 orang anak, telah 13 tahun janda, dan sekarang anak-anak sudah satu menikah, dia calon pendeta, suaminya juga calon pendeta, anak kedua dokter, anak ketiga sekarang kerja, manajemen juga, dan anak ketiga mau kuliah tahun ini. Puji Tuhan, besar kuasa Tuhan kepada kami. Sekalipun 15 tahun menikah, pasangan keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Kami melayani di Gereja Metodis Indonesia, saat ini melayani di Medan, di GMI Musa Marindal. Kita melayani lebih kurang 100 rumah tangga anggota jemaat kita. Jadi kita terjun pelayanan kepada pasangan suami istri yang sesuai dengan tema kita, menghadirkan surga dalam pernikahan. Demikian Pak Doktor, perkenalan singkat dari kami. Halo? Halo, shalom. Ini Pak Dokter sepertinya lost suara. Tes. Ya. Oke, masuk. Ini saya lagi atur teknisnya di YouTube. Tes YouTube gimana? Sudah ada suara di YouTube? Sepertinya kita sedang bereksperimen ini sekarang. Ya, saya biasa di StreamYard, baru kali ini memang menggabung dengan StreamYard gitu. Biasanya kan langsung StreamYard-nya. Lalu bagaimana selanjutnya Pak Dokter? Oke. Sepertinya pembicara kita sudah hadir. Silakan Pak Rizwan bersama. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak. Selamat malam buat Ibu Minaria Purba, wanita hebat. Selamat malam Ibu Maria Widi Aryani. Selamat malam. Selamat malam Ibu Krisnopa dengan Bapak. Ya, selamat malam Ibu Bapak Mas Nauli Marbun. Selamat ya, malam, Ibu, kakak saya itu, kakak saya. Kamu Pak? Ibu Uli. Oh, Ibu Uli, selamat malam Minang. Terima kasih. Selamat malam Ibu Ingrid Puriwono. Semuanya izin live ya. Tadi nggak kedengeran di YouTube soalnya, jadi diinfokan di Zoom. Izin live lagi ya, Mang, Pak Tolop dan semuanya rekan-rekan karena ada pelayanan terberkati. Ya. Ya, selamat malam juga untuk Ibu Krisnopa. Oh gitu ya, ini lagi saya. Ya, selamat malam untuk Pak Admin Jetro, Bapak Pendeta Jetro Pardede. Iya, saya coba lagi itu lagi nih, lagi cek lagi teknisnya. Ya. Ya. Selamat malam Bapak Ruben Hina.
Ya, sekretariat yang hadir malam ini sangat bersuka cita kita boleh bertemu di sini dalam acara Lumen Talk Show. Ya, jadi untuk yang di YouTube juga selamat malam, salam kenal. Nama saya Rizwan Tarigan Sibro dan istri saya ada di samping saya. Baru penggawean. Ya, dan anak saya yang kecil ini juga nggak ketinggalan ini. Pengen jadi artis ini, si Brenda. Ya, anak mujizat yang Tuhan berikan dalam nikah kami. Ya, kami tinggal di Pekanbaru Riau dan sudah menikah 25 tahun. Ya, saya kira itu saja perkenalan singkat. Nanti lebih lanjut kalau muncul kita lanjutkan lagi. Kembali ke Bapak Dokter. Iya, kembali. Oke, sekian luar biasa ya kita malam hari ini punya pembicara yang Live-nya mati, hebat. Pak. Live-nya mati kata. Ya, sebentar. Kayaknya kita Oke, harus lanjut. begini. Pak Dokter mungkin bisa kasihkan emailnya ke saya dengan passwordnya biar saya langsung live by Zoom, otomatis live lewat Zoom-nya. Jadi pilihan menu begitu. live YouTube. Ya, tolong dikasihkan biar saya langsung. Oke, sebentar. Ini masih apa? Belum live. Ini lagi kita take down yang di YouTube-nya. Saya biasanya di StreamYard langsung, ini baru pertama memang. Ngobrol sama Brenda nih. Halo Brenda. Ya, ngobrol aja dulu sambil nunggu Brenda. live. Kamu kelas berapa ini? Belum sekolah, Ibu. Masih berapa tahun? Belum sekolah ya. Halo. Masih 4 tahun. Masih 4 tahun. Oh, masih 4 tahun. Kayak cucunya Oma dong. Ya, kasih bukunya. Kasih bukunya, Oma bilang. Iya. Yang kuat suaranya. Sama-sama. Nggak dengar. Yang kuat suara yang kuat. Kuat. Dengar kok, Oma denger kok. Iya. Masih muda juga. Pak Ruben, apa kabar? Pak Ruben Hina, Miolora. Ya, selamat malam Bapak. Atau mau cerita juga boleh dulu. Kesaksian. Atau kesaksian. Halo. Ya. Halo. Ya Pak Ruben. Ya, ini sekarang saya lagi menghindar dari tempat kedukaan. Jika Bapak melihat ini ada gelap begini, saya lagi menghindar. Suaranya bisa didengar, Pak. Bisa, ayo. Sambil menunggu. Ya. Terima kasih banyak Bapak karena Bapak sudah perkenankan saya untuk join di dalam Zoom ini. Dan selama ini kata-kata pengharapan buat saya di dalam firman sudah membuat saya bahagia di dalam Tuhan Yesus walaupun ada 1001 macam tantangan. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa sekali Bapak. Luar biasa sekali kuasa Yesus itu sangat dahsyat. Dan saya walaupun begitu banyak tantangan, tapi hati saya tetap enjoy aja di dalam Tuhan.
Halo Bapak? Halo? Iya Pak, masih didengar Pak. Ya. Mohon maaf Bapak, jaringannya di Sumba Timur agak sedikit terganggu. Semenjak yang badai Seroja kemarin menerjang NTT, jadi jaringan di Sumba Timur sekarang tidak terlalu normal Bapak untuk berinternet. Iya Pak, masih kami dengar Pak. Iya. Bagaimana dengan keluarga kita Pak? Ini semua bapak-bapak pendeta yang hadir, yang siap berdoa untuk Bapak. Halo Pak Hina, Pak Ruben Hina. Oh, Inang dia. Ya. Oke. Mungkin kita lanjutkan Pak. Kalau sudah oke, karena Bapak ini juga punya pergumulan dengan rumah tangganya yang perlu kita dengarkan tadi. Iya, nanti bisa di-share di kita fleksibel saja kalau mau nanti langsung share permasalahannya, kita bisa berangkat dari situ, nanti kita bisa sisipkan materinya, bisa juga seperti itu. Jadi kita tidak terlalu vakum dengan apa yang sudah kita schedule. Betul. Malah nanti jadi kaku, ya. Betul. Jadi tadi Ibu Maria juga kayaknya mau berbagi pengalaman. Nah, justru itu yang kita mau seperti itu. Jadi nanti dari pengalaman-pengalaman yang ada itu kita bisa menarik poin-poin yang penting yang bisa menginspirasi orang banyak di sana. Di kondisi seperti ini, saya memang lebih Ya, halo Bapak. Halo. Ya. Halo Pak Ruben, ya. Silakan Pak Ruben. Tadi ada putus Bapak. Tadi ada putus karena jaringannya memang sedikit error di Sumba Timur sini, Pak. Juga di sana. Itu kakak saya di Sumba Timur itu. Ya. Tadi siapa yang undang tadi? Kakak saya atau Pak Rizwan? Ya, kasih memulihkan, Pak. Ya, kasih memulihkan. Ya. Oh, kasih yang memulihkan. Ya, kebetulan nomor WhatsApp kasih memulihkan ada sama saya sampai dengan sekarang ini, Bapak. Oh, puji Tuhan. Itu kakak yang jadi admin itu ditinggal di Sumba Timur itu. Di Padadita. Ya. Ipar Sumba saya Timur. Tinggal di Padadita. Iya, di Padadita. Oh, iya. Sedikit saya menceritakan sebentar sabar Bapak, itu pengalaman berharga. Nanti tunggu dulu lagi di setting. Nanti kalau sudah biar didengar orang banyak maksudnya. Pengalaman itu sangat berharga. Sabar dulu. Iya. Sabar Bapak ya. Iya. Iya. Kenapa jadi begini ya kan? Ya, ini yang Ibu khawatirkan kemarin. Teknik dan internet. Tapi direkam, mungkin nanti bisa saya edit lagi, bisa saya re-upload. Ini namanya dalam keluarga selera yang tertunda. Yang sangat menggemaskan sekali ketika dia suka terkendala. Shalom Pak Ruben, selamat malam. Tinggal di mana? Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Shalom di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ruben, boleh cerita sedikit? Iya. Keluarganya. Ya, Ibu. Oke Ibu, sedikit saya menceritakan pengalamannya sehingga kita berteman di dalam kasih yang memulihkan. Iya. Ya. Awalnya waktu itu saya sedang searching di internet untuk meminta bantuan doanya tentang hal-hal yang terjadi. Hal-hal yang gimana Pak? Ini kayaknya jaringannya putus lagi. Iya, jaringan putus lagi beliau. Apa-apa ajak ngobrol sambil nunggu-nunggu Pak Dokter sudah siap. Sudah tersambung kembali Bapak. Silakan. Oke, lanjut Pak, lanjut. Ya, ketika itu saya sedang sambil kita setting di YouTube ya.
ya sedang searching di internet untuk meminta mitra-mitra di dalam Kristen untuk mendukung doa tentang pergumulan-pergumulan pribadi yang saya alami. Memang saya dari keluarga Kristen, tapi itulah Kristen belum maksimal, Bapak. Sejak saya belum berteman dengan kasih memulihkan. Ketika waktu itu Bapak mengirimkan teks Alkitab bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang di dunia. Ketika saya membaca satu ayat Alkitab ini yang Bapak kirimkan lewat WhatsApp, maka hati saya tergugah terus. Semakin kuat saya untuk mengimani bahwa Yesus adalah penolong. Begini Bapak. Halo? Iya, halo. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Menyangkut garis keturunan saya sampai dengan sekarang ini, ada hal-hal yang kejanggalan mungkin dilakukan atau dosa atau pelanggaran yang dilakukan oleh pendahulu saya, Bapak. Ya, kemungkinan ini bukan kita patok atau kita otomatiskan. Ya, ibu saya sedang sakit, tidak waras. Artinya yang memang kesadarannya tidak normal lagi begitu. Ya, kemudian itu kumatnya mulai dari tahun 2001 semenjak saya SMP. 2001 berarti 20 tahun ya Pak? Ya betul Bu, betul Bu. Ya lanjut Pak. Halo Pak Ruben. Sepertinya jaringan kurang bersahabat di daerah kita. Iya. Sabar aja, ntar dia muncul lagi. Iya. Sudah Pak. Ya, silakan lanjut Pak, Ya, kemudian mulai dari tahun 2001 penyakit yang sama, penyakit dari ibu saya juga turun kepada saudara perempuan saya. Gejalanya persis dengan ibu kandung saya. Begitu. Jadi ini seperti penyakit yang memang ada di dalam garis keturunan. Makanya saya sangat mengharapkan penyakit ini dipatahkan, diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga waktu itu saya meminta dukungan doa dari mitra-mitra Kristen. Begitu. Bukan hanya dari kalangan hanya saya, tetapi sepupu saya juga mengalami hal yang sama. Halo Pak Ruben. Halo. Pak Ruben sudah menikah? Ya, kemarin tanggal 7 Mei saya menikah, Bu. 7 Mei tahun? 2001. 2001, 20 tahun yang lalu juga ya? Ya, 2001 kemarin. Punya anak berapa Pak Ruben? 1 Bu, 1. 1. Istri berapa orang Pak Ruben? 1 orang saja Bu, karena kami nikah Kristen Bu, orang Kristen. Haleluya. Harmonis Pak Ruben? Ya, cukup harmonis. Saya membawa rumah tangga saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kira-kira penyakit yang mewakili sampai sekarang ini apa itu Pak Ruben? Penyakit seperti ya, secara kasar Bu. Yang gila. Perlu didoakan? Penyakitnya secara kasar saya mau bicarakan penyakit gila Bu, penyakit gila. Ya, jiwa, gangguan jiwa. Kedengaran Pak Dokter? Iya. Ya. Sepertinya saya tadi ditelepon orang, jadi suara saya nggak kedengaran ya? Ya, kedengaran Bu. Sangat jelas Bu. Jadi. Oke, lanjut. Ya, dilanjut. Iya. Ya, mungkin Bapak Dokter atau Pak Master yang bertanya karena saya kurang ini sekarang suaranya kurang pas mendengarnya. Silakan Pak Dokter. Oke, jadi terima kasih buat pengalamannya. Jadi YouTube kita take down dulu, nanti recording saja karena Kita memang keluar lagi ya, Grace. Karena memang
admin yang ngatur. Saya izin Kalau- keluar sebentar untuk masuk lagi supaya suara lagi saya bagus nanti ya. Ini suara saya Oke, nggak kedengaran siap. lagi suara teman. Siap. Waduh, di mana pula tuh? Oke. Tadi sudah gangguan jiwa ya. Nah, Iya. sekarang kira-kira pengalamannya bagaimana? Apa sudah ada progres atau masih sama? Ya, masih sama, Pak. Tetapi saya menyerahkan itu kepada Tuhan, masih sama. Mungkin ada waktu tertentu dari Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan belum berkenan, mungkin suatu waktu Tuhan akan berkenan. Saya percaya itu saja, Bapak. Nah, oke. Dalam sehari-hari kira-kira bagaimana hubungannya dengan istri? Hubungan, maksud saya di sini komunikasinya, aktivitasnya dengan istri bagaimana? Ya, sebelum saya menghayati betul-betul, karena selama beberapa bulan ini saya selalu selalu membaca Alkitab. Sebelum itu memang ada di dalam jiwa saya selalu ada roh-roh amarah begitu, selalu amarah. Jika ada pertengkaran sedikit, selalu amarah. Ya, sebelum saya berdoa siang malam, membaca Alkitab, sebelum itu memang di dalam diri saya selalu ada sedikit pertengkaran saja, hal-hal sepele saja harus dibalas dengan amarah. Tapi puji Tuhan, saat ini perkataan-perkataan yang mengandung amarah itu sudah sedikit demi sedikit sudah mulai hilang. Karena saya juga setiap saat selalu. Oke. Apakah Bapak dibentuk di keluarga atau di lingkungan yang keras gitu sehingga ada luka atau ada luka batin gitu? Karena biasanya kalau seseorang yang dibentuk dalam keluarga yang keras itu, nah itu akan membentuk dia menjadi pribadi yang keras. Ya, terus terang Pak. Terus terang Bapak, memang pun, ya, gimana? Ya. Terus terang Pak, memang keluarga saya memang semenjak kami masih usia kecil, orang tua saya memang sering bertengkar. Ya, itu saya terus terang. Buat apa kita berbohong? Sering bertengkar. Mungkin penyebabnya di situ sehingga sakit gangguan jiwa ini sampai diterima oleh ibu kandung saya, dan kemungkinan gangguan jiwa ini diturunkan kepada saudara saya juga. Jadi begini, setiap manusia itu punya kapasitas atau punya level untuk menahan stres itu. Iya. Itu ada angkanya 100 itu ya. Nah, kita itu rata-rata manusia sanggup menahan itu di angka 80 tingkat stresnya. Nah, kalau sudah di angka 80, dia belum termasuk kategori gila, tapi kategori jiwanya terganggu. Karena apa? Karena banyak beban, banyak persoalan yang dimana ketika ada persoalan itu tidak menemukan solusi. Sehingga apa? Iya. Ya, seperti tadi, masalah sedikit aja meledak, masalah sedikit aja meledak, begitu. Nah, jadi memang kalau seperti ini ada beberapa solusi yang bisa ditempuh. Nanti Abang Rizwan mungkin bisa kasih masukan yang pertama lah. Iya. Silakan Pak Rizwan kasih yang Salam. Salam. Ya, hari ini kita berbicara sesungguhnya Pak Ruben tentang permasalahan dalam rumah tangga, ya Pak ya, dan juga tentu kita juga pengen tahu juga pengalaman Pak Ruben dalam rumah tangga ini.
menghadapi istri, keluarga yang Pak Ruben katakan tadi mengalami yang namanya sedikit gangguan-gangguan. Iya, Ya, iya. ada gangguan roh-roh yang lain. Iya, Ya. iya. Jadi apakah dari keluarga bisa menerima, dari keluarga istri, dari famili yang lain menerima keadaan ini, dan apa yang Bapak lakukan? Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Memang mau tidak mau Bapak, keluarga terkait harus menerima kenyataan Bapak. Harus menerima kenyataan. Dan ketika saya menemukan channel kasih yang memulihkan, saya semakin ada dorongan dari dalam untuk terus berada dalam satu pengharapan di dalam nama Tuhan. Begitu Bapak. Amin. Ya. Oke Pak. Jadi malam ini kita mau berdoalah untuk Bapak dulu ya, supaya Bapak tidak terganggu dengan acara melayatnya. Iya, iya. Oke. Pak Dokter, silakan dipimpin doa dulu Pak untuk Bapak ini, Bapak Ruben, keluarganya. Sebelum kita berdoa, ada dua hal mau yang sampaikan. Yang pertama, Pak Ruben, kalau memang ada kesempatan, boleh dicari, kalau Pak Rizwan mungkin jauh ya, di situ pasti ada beberapa hamba Tuhan, atau nanti hubungi kakak saya, nanti bisa mengarahkan kepada siapa konseling. Karena yang begini, kita bisa doakan memang, doa itu penting, tapi juga harus diselesaikan. Jadi luka-luka batin itu harus diselesaikan, harus dipulihkan, sehingga nanti secara perlahan-lahan emosi yang meluap-luap itu bisa menurun, bisa dikendalikan, ya. Karena itu memang akarnya itu kan akar kepahitan. Jadi akarnya dulu kita selesaikan, ya. Jadi malam ini kita bisa doakan bersama-sama. Atau Inang Minaria ada mau disampaikan, silakan. Ya, sebelum Bapak Dokter berdoa, saya mau sampaikan sesuatu kepada Bapak Ruben. Di tengah-tengah kesulitan menghadapi masalah, hubungan kekeluargaan harus rukun, Pak. Iya. Saya tidak ada celah berikutnya masuk iblis. Kalau kita rukun, iblis pun jauh gitu, Pak. Jadi bina hubungan suami istri, orang tua, anak-anak, dan hadirkan surga, kasih di tengah-tengah keluarga itu, Pak. Jadi kalau suami istri dan anak mertua baik-baik saja, saya yakin dan percaya rumah itu akan menjadi persinggahan Roh Kudus, dan hati Bapak pasti dijamah dan diberkati Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kemenangan dalam hidup keluarga Bapak Ruben. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Dokter untuk memimpin. Mari kita dukung sama-sama, kita semua yang hadir, yang ada di Zoom ini, kita sama-sama mendoakan. Kita doakan supaya Pak Ruben ini bisa mengalami pemulihan, dan kita doakan juga supaya bisa bertemu hamba Tuhan yang tepat nanti di Sumba, yang bisa membimbing dia dalam proses pemulihan, karena saya lihat akar masalahnya sebenarnya itu ada di akar kepahitan yang belum tuntas dari masa kecilnya ya. Jadi kita doakan itu, yang kemudian juga kita doakan supaya di dalam keluarga juga dia semakin memiliki pengendalian diri, sehingga masalah yang kecil tidak bisa tidak jadi meluap-luap gitu, karena pengakuannya sedikit saja masalah itu langsung besar. Ya. Kita doakan supaya ada pengendalian diri yang baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami saat ini berdoa ya Tuhan, kami bersama-sama datang dengan segala kerendahan hati, kami sehati membawa Pak Ruben ya Tuhan di dalam doa. Kami Tuhan yang kami sembah tidak dibatasi oleh apa.
tidak dibatasi oleh Firman-Mu berkata, ya Tuhan, doa orang benar bila didoakan dengan iman, besar kuasanya. Kami percaya Firman-Mu juga berkata, Tuhan, 2-3 orang berkumpul, 2-3 orang sehati, meminta apapun juga. Maka ketika kami mengikat yang di surga, itu akan terikat. Apa yang kami lepaskan dari surga, itu dilepas. Ada kuasa di balik kesehatan. Saat ini ya Tuhan, kami bersehati. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga Pak Ruben. Kalau dia tadi sudah mengaku ya Tuhan, betapa dia dibentuk dalam keluarga yang keras sehingga itu menimbulkan luka batin. Kami tahu Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan, Engkau yang Tuhan yang sanggup memulihkan pengalaman pahitnya, Engkau Tuhan yang sanggup mengubah pengalamannya yang emosional menjadi pengalaman yang historis. Tuhan jamah dia saat ini. Biarlah kasih-Mu melimpah-limpah, melimpah di dalam hatinya. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah Tuhan mempertemukan dia dengan hamba Tuhan di Sumba, dengan hamba-Mu di Sumba, yang bisa mengarahkan dia, yang bisa membimbing dia, sehingga terjadi pemulihan di dalam keluarga. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, kalau pengakuannya dia gampang marah, dia gampang emosi, sedikit saja masalahnya, kami berdoa, biarlah Roh Kudus yang menolong dia. Dialah Roh Kudus yang menolong dia memiliki pengendalian diri yang kuat. Dialah dia mampu mengendalikan diri di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami menolak juga roh-roh yang mencoba membuat dia gila, tekanan-tekanan yang mencoba kegilaan datang. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan terjadi saat ini di dalam nama kami minta ya Tuhan, Roh Kuduslah yang memenuhi hatinya saat ini. Roh Kudus yang melingkupi hatinya. Biarlah damai sejahtera yang dari Bapa, kuasa yang dari Bapa berlimpah-limpah dalam hatinya, sehingga mulai malam ini hidupnya tidak pernah sama lagi. Hidupnya berubah karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat keluarga ini. Tuhan, mereka baru saja menikah. Biarlah Tuhan memulihkan hubungan mereka. Biarlah mereka mulai belajar mengasihi satu sama lain, menerima satu sama lain. Biarlah mereka saling mendukung semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dia sebagai suami mengasihi tanpa syarat. Demikian juga istrinya bisa tunduk tanpa syarat. Sehingga keluarga ini bisa menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Keluarga yang bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, Pak Ruben, tetap semangat. Halo? Ya, yang saya kuatkan. Halo Bapak. Iya ya, kami dengar. Ya, jika penyakit ini tidak dipatahkan, yang saya khawatirkan jangan sampai penyakit ini akan jatuh pada generasi berikutnya, yaitu pada anak saya. Itu yang saya menjadi takut begitu, Bapak. Oke, kita doakan. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa. Kami memutuskan ya Tuhan roh kegilaan. Jika kegilaan ini Tuhan dalam nama dari ibu menurut dia sangat khawatir kalau itu terjadi kepada anaknya kemudian hari. Maka kami putuskan ini kutuk pasar apa? Kami putuskan kegilaan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berkuasa menyucikan. Dan kami proklamasikan dengan iman. Kami berdoa. Generasi yang dilahirkan oleh Bapak Ruben akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang bersungguh di dalam Tuhan. Generasi yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Karena Pak Ruben malam hari ini dimerdekakan dengan kuasa dari Yesus. Haleluya. Dia merdeka malam hari ini dan generasinya dan seterusnya semuanya merdeka karena kami percaya Ruben dan berserta generasinya sudah ditebus oleh Kristus dengan sempurna.
Terima Amin. kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Terima nama Yesus. kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke Pak Ruben, silakan lanjutkan acaranya. Ya, Tuhan Yesus memberkati, semua kutub keturunan sudah dipatahkan, Pak. Amin. Ya, Roh yang ada pada Bapak lebih besar. Itu yang saya harapkan. Itu yang Keturunannya saya harapkan. adalah keturunan ilahi. Ya. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Salam. Shalom Bapak. Shalom. Ya, silakan Pak, kembali ke acaranya. Ya, makasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya satu case yang bisa kita bahas ya. Dalam kondisi seperti ini tentu sebagai suami yang terluka, ya kan, seperti pengakuan tadi, ya sedikit salah pasti meluap-luap gitu. Nah, ini tentu juga nanti berpengaruh dengan sang istri ya. Sang istri merasa kurang dikasihi, kurang dihargai. Ya, tadinya masih pacaran indah-indah gitu. Nah, ternyata sesudah menikah berbeda jauh, ya apalagi dengan latar belakang dibentuk di keluarga yang keras, sehingga begitu menikah dia mengikuti pola yang sama gitu ya. Polanya yaitu pola kekerasan. Nah, tadi menarik juga dia bilang jangan sampai ini terjadi di dalam keluarga saya, dia bilang ya, jangan sampai terjadi kepada generasinya. Tentu akan menarik juga sebenarnya kalau istri yang bersangkutan malam hari ini, karena saya yakin juga kalau dia sudah seperti itu dengan sang istri, biasanya respon istri juga dia nggak mau tunduk begitu saja, dia akan kasar gitu. Jadi kasar dibalas dengan tanduk. Jadi roda kasar dan tanduk ini sebenarnya secara tidak langsung itu udah mulai berputar itu terus secara menerus. Nah, pertanyaan saya saat ini buat Amang dan Inang, kira-kira bagaimana menghentikan kalau saya sebut ini roda neraka ini, ya kan? Yang suami kasar, kemudian istrinya tanduk gitu. Semakin kasar suami, istrinya semakin nanduk. Semakin nanduk suami, semakin nanduk istri, suaminya makin kasar gitu. Jadi ini sebenarnya sudah mulai ya. Karena roda ini sudah dimulai dari keluarganya sampai hari ini menurut pengakuannya roda itu masih tak berputar. Nah, bagaimana ini tanggapannya Pak Rizwan atau Ibu Minaria? Yang pertama saya persilakan kepada Pak Rizwan. Ya, baik. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang hadir, sebenarnya kita kembali kepada konsep kita yang semula bahwa tentang pernikahan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Ya, jadi kalau boleh dibaca, mungkin Ibu Pendeta admin wanita hebat bisa dibacakan dulu. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian Pak Admin. Sepertinya jaringan ya, jadi juga itu adalah patokan sesungguhnya untuk hidup berbahagia, menghadirkan surga di dalam pernikahan. Iya, agak saya kira tetap kita lanjutkan, dan kalau ada yang
ada. Tadi sebetulnya dari Lumen Tech Show mau live, tapi kayaknya tidak live. Ya mudah-mudahan jadi berguna pun nanti ke depan walaupun tidak live. Ya, tapi saya live sekarang Pak. Karena Bapak nggak live, saya live kan dari kasih yang memulihkan. Oke. Oke, nanti saya lihat pertanyaan di sana atau Bapak juga bisa lihat pertanyaannya dari kasih memulihkan. Nanti Bapak yang lihat di sana, Pak. Ya. Oke, siap. Jadi ternyata kan hidup dalam menikah rumah tangga ini banyak yang tidak lagi menghadirkan surga. Dari awal pernikahan, awalnya ingin surga itu ada. Ternyata setelah menikah, istri berkata rumahku bagaikan neraka. Suami berkata istriku bagaikan neraka. Dan bisa jadi yang berkata yang lain, bahwa di sorga suami bagaikan malaikat yang luar biasa, di gereja istri bagaikan malaikat yang luar biasa, di rumah bagaikan si bolis tapi tidak burju. Nah, kadang orang bilang sering bolis dan burju. Ya, jadi kenapa hal-hal ini terjadi? Karena tidak berpegang kepada Matius pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu. Istri tidak tunduk, ya, suami pun tidak lagi mengasihi. Ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 23, sehingga terjadi kekacauan, ya, kebahagiaan yang diharapkan malah kehancuran yang terjadi. Ya, istri tidak menghormati suami dan suami pun tidak mengasihi istri lagi. Ya, seperti pernah satu kasus yang disampaikan kepada kami bahwa ada seorang suami, ya, tinggal di Pulau Jawa. Dia punya penghasilan sedikit, istrinya lebih besar penghasilannya. Lalu si istri tidak menghormati si suami lagi, bahkan udah berbulan-bulan tidak berbincang, bahkan sampai nomor si suami pun diblokir oleh si istri. Ya, tidak lagi bisa berkomunikasi. Kalau pulang pun tidak lagi ditegur, tidak dilayani lagi. Sehingga surga tadi yang diharapkan sudah bagaikan neraka. Dan suami bercerita kepada kami, apa perlu buat sistem kekasaran aja? Karena selama ini aku lembut. Ya, jadi karena tidak mematuhi firman Tuhan, tidak mengikutinya, sehingga hal itu terjadi. Kalau seandainya istri menghormati sesuami seperti firman Tuhan, maka mereka pasti akan tetap rukun, istri tinggal bersama dengan anak-anak, ya, dan yang menyedihkan mereka saling berpisah, tinggal di provinsi yang berbeda malahan di Pulau Jawa. Jadi karena pekerjaan ini, jadi saya kira patokan kita tetap kepada firman Tuhan. Ya, saya kira itu sementara itu Pak Dokter, Ibu Minaria, ya. Silakan Ibu Minaria dari peran sang istri kira-kira bagaimana? Baik Pak. Ya. Biasanya kita sebelum melakukan pernikahan kepada jemaat, kita terlebih dahulu adakan bimbingan pranikah. Sehingga ada janji pernikahan itu saling menerima dalam keadaan susah atau senang, kaya atau miskin, sakit atau sehat. Sehingga janji setia itu yang mengikat pernikahan itu sampai selama-lamanya, selama mereka hidup. Jadi tidak ada yang bisa memutuskan perjanjian pernikahan itu. Saling menerima dalam keadaan susah atau senang, kaya atau miskin, sakit atau sehat, tetap saling mengasihi selama mereka berdua hidup atau ketika keluarga itu masih diizinkan oleh Tuhan. Jadi kalau di dalam keluarga yang broken home misalnya, saya kembali katakan, di mana janji pernikahan kamu? Nah, jadi ketika mereka lupa, kita akan ingatkan juga dengan firman Tuhan yang kita baca tadi dari Efesus 5 ayat 22 sampai seterusnya itu,
di mana suami itu memang harus mengasihi istrinya tanpa syarat, dan istri itu juga harus tunduk kepada suaminya. Dalam arti dia harus mendampingi, dia harus menerima apa adanya, dia harus juga menerima keluarganya, dia juga harus siap berbagi dalam berbagai hal. Itu Pak, sementara dulu yang mau saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya kita akan jawab. Istri kan penolong ya. Iya. Penolong itu biasanya lebih kuat daripada yang ditolong. Betul. Ya kan? Jadi dalam case seperti tadi kasus yang disampaikan oleh Pak Rizwan tadi itu, bahwa istri lebih secara finansial, suami lagi berkekurangan, sehingga dengan semena-mena istri memblokir nomor ya. Bukankah seharusnya ketika istri lebih, dia harus konsisten jadi penolongnya? Harusnya kan dia jadi konsisten terus kan, kalaupun dia punya lebih, penolong prinsipnya jauh lebih kuat, pasti lebih gitu. Kalau istri yang lebih itu harusnya dia mengambil penolong ya, bukan blokir seperti tadi. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Inang. Inang kan sebagai istri ya, bagaimana sih tips-tipsnya gitu? Kalau secara teoritis mungkin dia tahu janji nikahnya, dia hafal firman Tuhan gitu. Tapi begitu gajinya lebih, hatinya berubah gitu. Masalahnya kan bukan soal dia tidak tahu atau tidak, tapi sikap hatinya ini loh. Kan masalahnya di situ. Kira-kira bagaimana merubah ini step by step lah dari sebagai seorang istri. Ya, terima kasih Pak Dokter. Seperti yang dibilang tadi, apa perlu saya tampar biar jinak begitu? Oh, iya. Sebenarnya memang teori tidak cukup, praktek yang lebih penting. Dan kemauan untuk melakukannya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah anak Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati suami. Nah, ini berbicara tentang saya sendiri. Saya adalah pekerja. Suami saya tidak punya pekerjaan begitu. Tetapi selama menikah, saya menghormati suami saya. Bahkan setelah dia meninggal pun, 13 tahun saya single parent, tetapi saya meneruskan perjuangannya, menyekolahkan anak-anak sampai berhasil. Jadi ini kesaksian yang luar biasa ini. Iya, saya meneruskan perjuangannya. Itu adalah bentuk dari tunduk, bentuk dari menghormati seperti itu. Jadi istilah tunduk itu tidak seperti menghormati tiang bendera. Ya, tetapi istilah tunduk itu artinya kita siap mendampingi dia. Ya, kita juga siap memahami dia. Kita menerima dia, bahkan menerima keluarga dia. Jadi saya itu keluarga suami itu saya anggap keluarga sendiri. Sebaliknya, keluarga saya pun diterima suami saya menjadi keluarga dia sendiri. Jadi pertanyaan tadi, dalam kasus yang disampaikan ketika istri tidak menghargai suami, tidak menghormati suami, karena suami punya penghasilan lebih karena istri mempunyai penghasilan lebih dari suaminya, sehingga istrinya sampai memblokir nomor HP dari suami. Ini sebenarnya why, kenapa ini ya kan? Apakah memang kasusnya hanya karena uang? Kalau karena uang, di mana mereka ketika berpacaran? Kenapa dia mau? Jadi saya pikir menemukan satu kasus pasti ada kasus yang lain, ya kan? Jadi saya pikir tidak itu saja masalahnya. Saya yakin itu. Tetapi pertanyaan apakah ditampar? Saya pikir perempuan itu perempuan kuat. Tamparan tidak menyelesaikan masalah. Tetapi sayang itu, perhatian itu, dipahami itu lebih menyelesaikan masalah, Pak. Perempuan itu gampang menjadi harimau.
Itu. Tetapi perempuan itu jikalau dipahami, dia lembut, Pak. Luar biasa. Itu, Pak, dari saya. Ada poin-poin yang menarik di sini tadi ya. Kalau ekspresi daripada ketundukan itu, kita tidak seperti menghormati bendera ya. Ekspresinya memahami suami, menerima suami, bahkan terjadi pertukaran keluarga. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke Pak Pendeta Rizwan. Bagaimana ini dari sikap suami nih, suami. Kalau tadi Inang bilang kan, tidak mungkin hanya karena uang, ya kan? Jadi tanggapannya, ya. Sepertinya Bapak itu tidak. Ya, silakan. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, saya setuju aja, itu memang benar yang dikatakan dari awal bahwa terutama pernikahan Kristen itu sudah di training, diatur sesuai dengan firman dan juga aturan tata gereja. Tapi yang menjadi persoalan kadang-kadang ketika sudah berjalan pernikahan, tuntutan kebutuhan yang lain ini yang kadang-kadang membuat situasi berbeda. Ya, itu yang kita alami dalam beberapa konseling. Ya, jadi waktu berpacaran, ya cinta melebak. Tidak memikirkan makan nasi, nggak memikirkan rumah, nggak memikirkan sepeda motor. Pokoknya asal nempel kayak perangko sudah berbahagia. Ayah dan ibu juga dilawan. Ya, larangan-larangan pun dilawan semuanya. Nah, tapi setelah menikah berjalan, tetangga beli sepeda, pasangan pun ingin sepeda. Tetangga beli TV 12 inci, kita pengen 24 inci, dan seterusnya. Dan tuntutan dari lingkungan itu, dalam hal ada pertandingan yang tidak ada wasitnya, ada pertandingan yang nggak ada hadiahnya, sehingga kadang-kadang terjadi yang namanya tuntutan, baik dari istri kepada suami atau dari suami kepada istri. Ya, sehingga hal itu berubah. Ya. Coba Pak, silakan dulu dibaca di apa? Ada kayaknya ada apa tadi? Pertanyaan dikasih memulihkan. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Ya. Kalau seperti itu, Pak, apa harus bertahan, apa harus ganti? Maaf, saya yang harus bahas karena kasih saya sekarang. Pertanyaannya yang ditanya begini, kalau sudah dengan demikian, apakah suami harus tetap mempertahankan atau tidak? Ya, ini kebetulan Babang Duren Sawit, ya, Babang Duren Sawit. Apakah dipertahankan istri yang seperti itu atau tidak? Kalau dari segi firman Tuhan, itu harus tetap dipertahankan. Sebab apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi sedikit dari Babang Duren Sawit ini sempat juga curhat ke saya. Dia sudah cerai ini, Pak. Sudah cerai, istrinya sudah pergi dengan laki-laki yang lain dan sudah menikah. Jadi kalau tadi terakhir konselingnya itu di grup kita anak Tuhan, dia katakan istrinya itu mencari pria yang lebih kaya, yang lebih tampan dari dia. Nah, itu istri bagaimana itu, Ibu Pendeta? Ya, saya akan menjawab kepada kita dan kepada kasih yang memulihkan. Sebenarnya kalau sudah menikah, apakah ada hak pendeta lagi untuk menikahkan kembali? Kalau mereka mau menikah kembali, tentunya perempuan itu pun harus menceraikan suami barunya itu. Nah, itu juga menjadi masalah yang kedua. Dan seandainya pun ada pertemuan kembali, itu adalah diteguhkan. Diteguhkan kembali dengan
dengan janji kesetiaan yang sudah diucapkan tadi, yaitu menerima dalam segala kelebihan dan kekurangan ketika sakit atau sehat, kaya atau miskin, susah atau senang, harus saling bersama, harus saling mengasihi, dan harus saling memahami. Itu menurut saya, Pak. Jadi kita Kristen itu sebenarnya tidak diizinkan untuk bercerai. Hanya maut yang bisa menceraikan, seperti saya ini. Bercerai karena maut, karena kematian. Kalau karena keuangan, tidak ada alasan bagi manusia untuk bercerai. Jadi dengan kasus yang tadi saya ikut prihatin, dan saya ikut berdoa, kiranya si Bapak ini mendapat hikmat dari Tuhan. Hikmat itu lebih tinggi daripada pengetahuan. Karena ada rahasia Tuhan, kehendak Tuhan di sana, supaya Bapak ini memahami apa yang harus dia lakukan. Karena istrinya tadi sudah sempat bercerai. Sebenarnya sebelum menikah istrinya tadi dipanggil pendeta untuk konseling di tengah-tengah rumah tangga. Tapi kalau sudah bercerai, apalagi yang bisa kita lakukan, Pak Pendeta? Saya balik bertanya. Ayo, silakan Pak Dokter. Jadi begini ya, ini menurut saya ini malam hari ini luar biasa ya, karena kalau kita baca chat selanjutnya, ada yang suami yang tidak bertanggung jawab, ada istri yang tidak bertanggung jawab ini. Ya. Tapi nanti untuk yang istri kita akan bahas setelah persatu ini, kita tuntaskan dulu masalah yang ini. Saya beberapa kali mendengar kesaksian itu. Setelah berpisah 20 tahun itu bisa kembali lagi. Nah, jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, yang pertama sebenarnya tanggung jawab kita itu setia dulu kita. Ya kalau memang misalnya sang istri sekarang misalnya emang karena mungkin dia matanya baru melek, ya kan, dia mencari yang lebih, ya kita pun tidak mungkin melakukan kekerasan kan. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah senjata kita berdoa. Saya sudah mendengar kesaksian, kalau dulu ada solusi ya, bagaimana seorang istri berdoa, artinya bukan hanya dua istri yang mujarab, dua suami pun saya yakin mujarab ketika berlutut setiap pagi, ya, berlutut setiap pagi mendoakan, ya pada akhirnya sekitar ya plus minus 18 tahun itu dipulihkan, bahkan yang 20 tahun pun pernah saya dengar dipulihkan. Itu karena apa? Saya yakin kalau Tuhan izinkan itu kita alami, itu karena kita mampu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita merasa tidak mampu? Karena kita lebih melihat diri kita, karena kita lebih melihat keadaan kita. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi sumber pengharapan kita, itulah yang membuat kita bisa konsisten dalam segala keadaan. Karena namanya menikah tidak ada jaminan, ya termasuk keluarga Kristen pun tidak ada jaminan bahwa pernikahan itu mulus, atau justru sebaliknya bisa jadi paling mengecewakan. Paling mengecewakan dalam arti waktu pacaran indah semua, seperti tadi ya, nggak mikirin motor, nggak mikirin ini, sampai ngomong biar jalan kaki ke gunung deh, ayo bersama-sama, indah, asal yang penting bersamamu, seperti itu kan. Nah ternyata setelah dalam pernikahan nggak bisa, pakai mobil pun masih bisa iri gitu. Jadi dalam hal ini tentu saran saya kepada Pak Bambang, kalau misalnya akal sudah habis, pikiran sudah habis, saya yakin kita berlutut, itu jurus terakhir kita. Kita berlutut setiap pagi, mungkin setiap malam, berlutut pada Tuhan. Kita lihat kuasa Tuhan itu sanggup memulihkan. Karena memang kita nggak bisa berbuat banyak. Karena kan kita nggak bisa kendalikan responnya, kita nggak bisa atur maunya dia. Jadi saran saya dari berbagai kesaksian, doa.
ini bukan muluk-muluk, bukan juga kata penghiburan, tapi memang we don't have any way. Kita punya cara lain selain kita berlutut, biar Tuhan yang, karena Tuhan yang turun tangan dalam pernikahan kita. Itu jawaban saya, Inang. Ada tanggapan lagi, Inang? Saya berpikir demikian. Saya taruh ini di depan, di atas kamar saya, di pintu kamar saya, yang bertuliskan Yesus Kristus pemimpin rumah tangga ini. Wow, ini keren, ini keren. Saya buat itu di atas pintu kamar saya. Yesus Kristus pemimpin rumah tangga ini. Jadi kami tidak tunduk dengan budaya. Kalau budaya Batak itu kan laki-laki pemimpin. Budaya yang lain itu ibu-ibu atau istri pemimpin. Jadi kalau kami itu biarlah kami saling hidup bersama, tetapi kami punya prinsip Yesus Kristus menjadi pemimpin dalam rumah tangga, sama seperti perkawinan di kota Kana. Kalau Kristus ada di sana, mujizat pasti terjadi, ya. Kalau Yesus Kristus diundang dalam keluarga itu, mujizat pasti terjadi. Jadi saran saya kepada keluarga yang broken home, kepada keluarga yang bermasalah, undanglah Tuhan Yesus menjadi kepala di tengah-tengah keluarga itu, dan tunduklah kepada Kristus. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, ini case yang kedua. Ini hanya kebalikan saja ya. Saya akan bacakan dari Ibu Hana Lim ya. Jadi case-nya saya simpulkan saja. Setelah mengandung sampai putrinya berusia 4 tahun, dia ditinggal. Suaminya tidak bertanggung jawab, ya. Jadi baik di mata Tuhan, menurut hukum mereka masih sah sebagai istri, hanya saja suaminya tidak melakukan tanggung jawab. Nah, ini pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Ini sepertinya pertanyaan ditujukan kepada Ibu Pendeta Mineria Purba, karena ini perempuan. Yang bertanya perempuan, lebih mengerti perasaan perempuan. Nah, kalau tadi kan bapak-bapak, tidak apa-apa. Dari segi bapak-bapak kita bicara. Iya, sayang kita tidak bisa bertatap wajah dengan perempuan yang mulia itu, ya. Dia hamil ditinggal oleh suaminya. Dan setelah melahirkan, apakah ditinggal juga, Pak? Ditinggal sampai saat ini usia anaknya 4 tahun, tidak ditanggung jawab sama sekali. Luar biasa ya. Ada anaknya, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anaknya. Dan tidak ditanggung jawabi. Tidak ditanggung jawabi. Nah, saya pikir lelaki itu lelaki yang tidak baik, lelaki yang tidak bertanggung jawab, dan lelaki yang tidak tunduk kepada Allah. Jadi saya katakan kepada perempuan itu, tetaplah bersandar kepada Tuhan, menjadi satu pribadi yang baik, perempuan yang hebat, dan besarkan anak-anak dengan baik. Jadikan anak-anak menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang dekat kepada Tuhan, dan berdoa untuk suaminya. Saya yakin dan percaya suaminya akan tunduk nanti kepada, berbalik ya, tadi kan tunduk, ini mengasihi lah ya. Suaminya akan mengasihi istrinya dan kembali lagi kepada istrinya. Saya yakin dan percaya. Apabila pun itu tidak terjadi, saya yakin di balik itu ada rencana Tuhan yang lebih baik. Saya yakin dan percaya perempuan itu kuat, Pak. Luar biasa sekali. Oke, satu lagi, Nang. Satu lagi. Sebelum saya sampaikan nanti ke Pak Rizwan. Iya. Katanya perempuan itu lebih kuat ditinggal sendiri karena mempertimbangkan anaknya. Ya, betul atau bagaimana menurut Inang? Karena kalau kita secara kasat mata biasanya perempuan lebih kuat begitu ya. Kira-kira apa alasan dibalik itu ya? Ada yang mungkin bisa berbagi pengalaman sehingga itu nanti
bisa menjadi satu motivasi kepada Ibu Lim bahwa dia memang sekalipun di kondisi demikian, wah ada teladan saya nih seperti itu. Iya, baik Pak, terima kasih. Belajar dari pengalaman dan baca buku, memang perempuan itu lebih berbahagia, lebih kuat ditinggal pergi daripada ditinggal hidup. Ya, karena kita bisa cemburu dengan perilaku dia, apalagi kalau ada perempuan-perempuan yang mendekati si suami kita, terbakar rasanya begitu, ya kan? Nah, itu dia. Jadi tadi pertanyaan kedua, kenapa perempuan itu lebih kuat? Itu pertanyaan kedua. Kekuatan perempuan itu ada pada air matanya, Bapak Ibu. Jadi air mata perempuan itu tidaklah kelemahan. Tetapi air mata perempuan itu adalah kelebihan. Ketika perempuan itu menangis, beban itu sudah lepas. Tetapi kalau pria itu malu menangis, Pak. Jadi perempuan itu sering menangis. Ketika dia menangis, maka beban pikirannya itu terlepas. Dan ketika dia selesai menangis, dia menarik kesimpulan, segala sesuatu harus terjadi, kita menerima yang ada, dan semuanya itu dalam sepengetahuan Tuhan. Jadi dia dapat kesimpulan, Pak. Dan kekuatan dia itu, dia bisa menahan sakit, Pak. Sakit yang tersembunyi pun bisa ditahan dia. Kalau lelaki itu bisa. Penyakitnya itu kadang-kadang membuat dia jalan-jalan, Pak. Kalau perempuan itu makin sakit, dia makin berdoa, Pak. Makin bertahan di rumah kalau dia makin sakit. Makasih, Pak. Nah, saya melihat di sini bahwa saya lihat di sini dominasi ya. Kalau perempuan memang kan dia lebih didominasi oleh perasaannya. Kalau laki-laki kan didominasi oleh logikanya. Nah, kira-kira ya Pak Rizwan ini menanggapi hal ini kan, kalau perempuan tadi nangis selesai, apakah karena laki-laki tidak menangis lalu masalahnya tidak selesai gitu, supaya jangan disamaratakan nanti, jangan sampai audiens kita berpikir, oh tadi malam saya ikut Women Talk Show, oh ternyata masalah selesai kalau menangis gitu. Nah, kira gimana nih Pak Rizwan sebagai kaum pria? Jadi saya katakan ada satu lagu berkata, tidak semua laki-laki bersalah kepadamu. Ya, jadi memang kebanyakan laki-laki itu kelihatan malu menangis. Memang betul itu, Pak. Yang sidang katakan, kalau perempuan memang dikatakan kekuatan air matanya itu kuat sekali. Ya, tapi saya kira setiap masalah itu kan tentu ada akar masalahnya. Dua hal yang kita lihat di sini, satu tadi dari Babang Durensawit, satu lagi dari siapa tadi? Ibu Hana Lim. Hana Lim, ya. Jadi ini adalah masalah yang agak sama. Kalau si Babang ditinggalkan oleh istrinya. Apa Pak Babang masih di sana ya, Pak Babang? Masih ikut dia kayaknya. Babang Durensawit, kalau boleh tahu dulu ini menikahnya dengan cara apa ini, Pak? Dengan cara gereja atau non gereja? Jadi nggak usah sebutkan, Pak. Kalau memang non gereja bilang aja non gereja, atau kalau cara gereja bilang cara gereja. Terus menanggapi yang pertama tadi, kalau sudah bercerai secara hukum negara atau hukum adat istiadat, tapi itu sebetulnya tidak bercerai kalau dia sudah menikah secara gereja. Ya, jadi seharusnya tetap berdoa. Kalaupun seandainya pasangan kita itu dikatakan firman Tuhan bukan seorang yang anak Tuhan, itu bukan alasan untuk menceraikannya. Ya, jadi Bang Babang ini
ya lihat dulu kemana konteks masalahnya. Jadi kami pernah juga melayani di sini ada seorang suami, dia menikah 4 kali ya. Menikah 4 kali. Dan hebatnya lagi istrinya ini yang menikahkan dia. Jadi suami bilang menikah aku. Ya udah menikahlah Pak. Dinikahkan sampai 4 kali. Ya luar biasa. Terakhir bertobatlah si suami dan akhirnya kembali lagi kepada istri yang pertama itu yang sudah menikah 4 kali. Ya, jadi memang kekuatan istri itu ya berdoa dan juga suami bisa berdoa. Saya kira di dalam rumah tangga suami itu adalah kepala. Tergantung suami mengarahkan kemana ini rumah tangganya. Ya, di sini pernah juga kejadian yang luar biasa lagi kalau menurut saya. Ada seorang wanita, istri, malah 2 suaminya. Nah, saya pun bingung itu ceritanya bagaimana. Ini orang kita juga ini, orang kita Sumatera Utara. 2 suaminya. Ya, 2 suaminya. Saya itu bingung, baru ini saya lihat dalam sejarah. Jadi dalam penanganan masalah ini tetap kepada firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, untuk Pak Babang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan juga untuk Ibu Hana tadi, saya katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau Tuhan sanggup ubahkan. Saya kembali terganggu karena terus-terus ada yang menghubungi. Saya keluar sebentar. Oke, silakan Inang, masuk lagi nanti. Ya, jadi kalau Tuhan sanggup mengubahkan air jadi anggur dalam pernikahan, kenapa Tuhan nggak sanggup ubahkan hati suami yang sudah pergi? Bahkan contoh tadi ada 4 sudah suami ini menikah 4 kali, istrinya tetap setia, tidak cerai, tapi mengizinkan suaminya menikah karena kalau kau nggak mau aku nikah, kuceraikan kau. Nah itu kata suaminya, dan itu dinikahkan sampai 4 kali. Terakhir menyadari bahwa istri selanjutnya itu hanya hendak menghabiskan uangnya. Alkitab katakan berbahagialah dengan istrimu di masa muda. Ya, ya saya kira ada komentar lagi di sana dengan Pak Babang ya, Duresawit. Pak Babang Duresawit ada jom enggak? Biar kita kasih linknya. Jadi dia bilang dia menikah secara gereja. Saya tidak pernah berantem dan tidak ada masalah. Dia pergi begitu saja. Wah. Ya. Itu gimana kira-kira Bu? Ibu Pendeta Minaria. Saya tidak bisa mendengar. Coba keluarkan dulu Grace, mari Grace. Jadi tidak pernah berantem. Tidak pernah berantem, tidak ada masalah. Dia pergi diam-diam. Waduh. Itu kalau kita kalau pasangan kita pergi tentu ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah. Nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Mungkin Babang Durensawit tidak menemukan masalahnya apa. Atau mungkin Babang Durensawit. Maksudnya mungkin begini Pak. Di antara mereka mungkin tidak ada masalah dalam komunikasi ataupun dalam hubungan, dalam pernikahan. Yang bermasalah itu pribadi istrinya. Mungkin seperti itu maksudnya. Ya, iya Pak. Maksudnya kan kalau seandainya dengan istri kita tidak punya masalah, tidak pernah berantem, merasa damai kan, berarti tidak akan pergi kan begitu Pak. Saya belum pernah, baru kali ini saya dengar masalah seperti ini. Nah. Apa tadi? Ada masuk chat? Bisa saja ada masalah, tapi wanita sembunyikan. Nah ini kita sebenarnya harus ada Inang Minaria Purba ini, Inang Pendeta Minaria Purba, karena kita mesti pahami juga. Dia bilang bisa saja ada masalah, tapi sang istri ini memperlakukan seolah-olah tidak ada masalah, begitu. Nah itu yang saya bilang tadi Pak Dokter. Saya kira nggak mungkin ada kalau nggak mungkin ada asap nggak ada apinya.
tentu ada apinya. Jadi kita tidak tahu dalamnya hati wanita ini seperti apa. Jadi coba Ibu Pendeta Binaria Purba dari admin wanita hebat yang saya sebut luar biasa ini, ya. Terima kasih Pak Master. Saya tadi sempat keluar karena suara tadi ada gangguan, jadi saya kurang mendengar. Bisa diulangi pertanyaan singkat saja, Pak? Silakan Pak Dokter. Jadi begini, Nang. Jadi kita dapat tadi, Pak Bambang sudah meresponi tadi bahwa istrinya pergi, mereka dalam keadaan baik-baik saja. Jadi mereka tidak berantem, mereka juga lagi sedang baik-baik. Kemudian tadi ada chatting masuk bahwa bisa saja sebenarnya ada masalah, tapi istrinya tidak mau menjelaskan begitu. Nah, kemudian Pak Rizwan tadi bilang, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, itu pasti ada masalah. Nah, dalamnya hati itu kan tidak ada yang tahu ya. Dalamnya laut hanya ikan yang tahu, ya hati manusia hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi sebagai istri atau sebagai perempuan, nah, bagaimana Ibu menyikapi ini? Kan perempuan itu memang karena dia kan bermain di emosi ya. Jadi dia bisa mengendalikan emosinya seolah-olah tidak ada masalah, begitu. Iya, baik Pak Dokter dan juga Bapak Bambang tadi ya Pak. Babang Duren Sawit. Siapa Pak? Babang Duren Sawit. Babang Duren Sawit. Iya. Babang Duren Sawit. Biasanya kalau menemukan masalah seperti ini, dia harus memakai pelayanan pendamping, Pak. Pelayanan pendamping, apakah itu pihak ketiga? Apakah dia orang tua, orang kepercayaan, atau pendeta? Untuk mencari tahu informasi apa sebenarnya akar masalahnya. Jadi ada yang memediasi, Pak, istilahnya. Ada yang menjembatani. Ada juru damainya di situ. Kalau orang Batak, kalau kami Simalungun itu peranan anak boru jabu itu, Pak. Di Batak Simalungun. Itu yang bertanya. Sebenarnya apa masalahnya? Bisa ditanya baik-baik, bisa diselesaikan baik-baik. Dan biasanya tidak baik meninggalkan rumah. Keluarga itu bisa saja ribut-ribut, tapi jangan keluar dari rumah. Selesaikan di rumah, atau kalau boleh, selesaikan di kamar. Itu Pak. Jadi dimanapun keluarga itu, nggak ada itu keluarga yang mulus-mulus. Pasti ada ribut-ributnya. Tapi selesaikan di rumah. Itu sebabnya ada kamar-kamar di rumah itu. Jadi di kamar itu bisa menyelesaikan segala masalah. Jadi sekali lagi kepada Bapak yang punya masalah tadi, saya ikut prihatin dan saya berdoa untuk Bapak tersebut supaya bisa mendapatkan solusi dengan pertolongan Tuhan. Keluarga itu kembali dipulihkan menjadi keluarga yang harmonis, persinggahan Roh Kudus yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih, Pak. Ya, begini, case-nya kan begini. Sebenarnya kalau dia ada itu bagus juga kita interview ya. Ya, saya sudah coba kirim link job ke beliau, Pak. Semoga beliau punya link job untuk bisa gabung di sini. Supaya lebih jelas lagi. Ya, mungkin bisa dikasihkan Pak linknya. Pak Bambang Duren Sawit, saya sudah kirim link job. Bapak tinggal klik itu, Bapak langsung bisa masuk. Ya, biar kita interview ya. Ayo, saya sudah kirim, lihat di WA Bapak, saya sudah kirimkan. Nggak usah malu Pak, supaya kita sama-sama belajar dan lebih baik lagi. Jadi memang dari penjelasan Bapak ini tidak ada masalah apa-apa, dikatakan sempat, dan juga dikatakan dia cuma bilang dia nggak mau bersama lagi. Hanya bilang nggak mau bersama lagi.
Kenapa nggak mau bersama lagi kan gitu Pak? Ya, Kalau rumah itu menjadi... bagaikan surga, pasti betah di dalam. Ya, kalau domba-domba kenyang makan rumput hijaunya, pasti dombanya nggak akan lompat pagar. Kan begitu Pak. Tapi karena nggak kenyang dombanya, ya lompatnya dari pagar. Tinggalkannya majikannya kan begitu. Ya, saya kira dengan istri juga begitu. Kalau istrinya lahir batinnya terpuaskan, saya kira tetap nempel kayak perangko. Makin tua makin cantik, makin tua makin cantik. Yang tidak terpuaskan itu ya kan Pak? Itu dia, ada yang lain katanya. Ini harus kita tahu apa yang lain itu. Ya. Kalau tadi ada tangga masuk, mari masuk Bang. Kalau udah bisa ya lanjut aja, ditulis di komentar YouTube juga boleh. Ya. Tadi ada tanggapan buat Inang Minaria Purba, Ibu admin yang hebat. Tanggapannya begini, case-nya kan istrinya Pak Babang Duren Sawit ini kan sudah jauh. Nah, kan memang yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah mereka masih ada komunikasi atau tidak? Memang itu yang menjadi pertanyaan. Kalau ada komunikasi tentu bisa dinegosiasi. Ya. Kalau sekarang Pak, lebih jauh dia, kalau jauh di hati daripada jauh karena tempat. Kalau berjauhan tempat, gampang Pak mendatangkan itu, mempersatukan. Tetapi kalau berjauhan di hati ini yang sulit sekarang. Tapi memang saya kalau dari komentarnya istrinya sudah nggak ada hati. Istrinya bilang udah nggak mau. Dan biasanya perempuan itu kalau belum tersakiti kali nggak mau meninggalkan rumah itu Pak. Oke, ini yang saya mau tanya sama Inang ini. Coba Inang jelaskan titik-titik. Artinya di mana perempuan itu bisa sampai bilang aku sudah tidak mau lagi gitu. Kira-kira masalah-masalah apa yang bisa seperti itu sampai bilang aku udah nggak mau lagi gitu. Secara umum perempuan itu menerima masalah, memikirkan masalah, menimbang masalah, menyelesaikan masalah cukup hati-hati Pak. Masalah yang satu dipendamnya, masalah yang kedua masuk lagi, ada masalah ketiga selagi kuat dimasukkannya lagi, masalah keempat diterima, masalah kelima diterima. Tetapi kalau ikut tersakiti lagi anaknya, keluarganya, profesinya, dia memilih jalan damai, jalan keluarnya lebih baik aku keluar gitu Pak. Itu kalau pribadinya tersakiti, dia bisa mengampuni. Ini sudah tersakiti mungkin anaknya, keluarganya, sampai kepada reputasinya atau profesinya. Begitu, Pak. Menurut saya ya, Pak Bambang ini kan bekerja di pajak. Dia minta uang, beli ikan. Sudah itu dia pergi gitu. Berarti kalau kerja di perpajakan secara finansial harusnya nggak masalah ya? Pajak itu bahasa Medan itu Pak. Bukan perpajakan, tapi pajak bahasa Medan. Aduh, salah paham. Perpajak pagi. Bapak gabung, Bapak Pendeta Amang Jetro. Ya, sorry Amang, baru selesai. Apa kami? Mantap. Saya salah paham inilah dalam hati saya lah, kau kerja di pajak kok ditinggalin gitu, bukannya orang pajak banyak gajinya. Ya, kalau pajak dia berarti masih saudara sama Gayus Tambunan kan gitu. Iya, aduh. Iya, tapi memang saya kan berbicara dari segi perempuan yang berpikir positif. Tetapi ada juga dari sisi negatifnya. Perempuan ini juga siapa tahu perempuan yang juga suka jajan di luar gitu Pak. Nah, saya tadi pertanyaannya begini, Nang. Titik menyerahnya perempuan itu bilang, oke, aku udah nggak mau gitu. Biasanya itu pemicunya itu apa saja gitu. Karena tadi Inang bilang kan perempuan itu kalau ada satu masalah, ya sih Pak, memang saya tahu secara psikologis perempuan jauh lebih jago menyimpan masalah. Dan paling luar biasa, begitu ada salah, itu paling jago juga mengurutkan kesalahan pertama sampai kesalahan yang ke-10, detiknya, tanggalnya, jamnya, di mana,
bajunya seperti apa, bentuk rambutnya seperti apa, itu perempuan paling jago, ya kan? Nah, masuk saya, detik-detik dia bilang aku menyerah gitu. I give up gitu. Sampai seperti yang dibilang istri Pak Babang ini, udah aku nggak mau lagi gitu. Kira-kira ini kita masih berasumsi dari pengalamannya Inang mungkin sebagai wanita yang pernah mengkonsumsi banyak orang, detik-detik penyerahannya itu sampai di mana begitu? Secara spesifiknya, ketika suami itu tidak bisa lagi menafkahi secara lahir dan batin. Ketika lelaki itu tidak bisa memberikan makanan secara jasmani dan rohani kepada perempuan itu, bahkan ketika mohon maaf diranjang pun si suami tidak bisa lagi memberikan kebutuhan perempuan itu, Pak. Siapa tahu si lelaki ini juga nanti suka jajan di luar, udah puas dia di luar, dia datang ke rumah tidak lagi melakukan kewajibannya, tetapi menuntut haknya untuk dilayani, untuk dihormati, untuk disiapkan bajunya, disiapkan mandiannya, disiapkan makannya, begitu Pak. Jadi udah itu suka lagi mempermalukan istrinya, bahkan suka lagi mempermalukan keluarganya. Ketika hal itu terjadi, maka perempuan itu memilih daripada aku ribut di rumah itu, daripada aku sumber masalah, daripada aku mati di situ, daripada orang tuaku terus malu dan mati karena aku, lebih baik aku keluar dari rumah. Begitu kisah nyatanya sering terjadi, Pak Dokter. Ini ada tadi tanggapan dari admin kita ini, admin Zoom-nya, katanya perempuan itu akan menyerah ketika curhatannya tidak ditanggapi. Bagaimana menurut Ina? Ketika dia curhat, ya kan suami-suami kadang-kadang begitu ya. Istri curhat, suami, kita kan laki-laki kan memang main logika. Ya kadang-kadang contoh nih. Iya. Saya sering mendapat gangguan. Ini terus ada masuk orang video call ke handphone saya. Ketika hal itu terjadi, suara saya mati gitu ya kan. Saya tidak bisa mendengar. Jadi ketika itu terjadi, saya sering keluar. Saya keluar sebentar, nanti masuk dulu ya Pak. Ada maaf Ibu Minaria, di situ ada ininya apa lonceng di bagian kiri atas ada loncengnya. Kalau call masuk, maka akan hilang suara. Jadi diklik aja loncengnya yang di sebelah kiri atas. Jadi akan muncul kembali suaranya. Pak ibunya sedang keluar itu. Oke, sambil menunggu kita lanjutkan lagi. Dibilang jangan-jangan. Pak Pendeta, Amang Pendeta Jetro dulu udah semangat kayaknya ini. Untuk menghadirkan surga di dalam pernikahan. Suaranya tidak begitu jelas. Ya, silakan Pak Jetro. Puji Tuhan, ini satu tema topik yang sangat luar biasa. Makanya tadi saya masuk walaupun saya tidak ikut terlalu bergabung karena keluar ada. Saja terus ke mana, Grace? Mari dulu, Grace. Matikan dulu suaranya, Bu. Selain. Artinya memang penting. Karena memang sesuai dengan doa Bapak kami ini yang dibahas ini ya, Amang. Karena berbicara tentang bagaimana menghadirkan surga. Kita kan sering berdoa Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, memang sangat penting kalau menurut saya untuk menghadirkan kerajaan sorga dalam pernikahan, karena dalam prinsip apa yang saya pelajari, bahwa manusia itu lahir dari pernikahan jasmani, dan nanti ketika kita masuk dalam kehidupan kekal, kita masuk dalam pernikahan rohani. Nah, ini ada beberapa tahapan yang kadang-kadang kalau seorang manusia atau dua insan, suami istri tidak bisa merasakan kehadiran surga, maka mereka akan sulit melihat satu imajinasi atau karya ke depan yang lebih
lebih nyata dalam pernikahan rohani yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan. Nah, saya melihat ada banyak memang problema masalah di dalam rumah tangga. Ya, di jemaat-jemaat gereja lokal kami pribadi juga kadang-kadang terjadi demikian. Kadang sampai jam 3 subuh kita harus menangani kasus-kasus misalnya pertengkaran antara suami dan istri. Dan setelah kita kasih solusi, mereka damai, nanti ketemu lagi masalah yang sama pun bisa terjadi juga hal-hal demikian. Tetapi kembali dalam firman Tuhan, dasar kebenaran, dasar pembicaraan ini kan tetap diambil dari kebenaran firman Tuhan bahwa dalam pernikahan itu adalah perjanjian seumur hidup. Dia adalah covenant. Jadi tidak ada bicara tentang perpisahan, tidak ada bicara tentang perceraian. Mungkin kalau seorang wanita hendak pergi dari seorang pria itu yang mungkin menyakiti, yang tidak menafkahi, seperti saya dengar tadi, seperti Inang Purba tadi menyampaikan pengalaman yang dialami Inang ini, saya pikir itu secara manusiawi memang ya mungkin lumrah. Tetapi kalau saya melihat sebuah kebenaran firman bahwa ketika suami dan istri itu menjadi satu, dia sudah satu daging. Dia tidak menjadi dua, tetapi menjadi satu daging. Apa yang dirasakan suami harusnya dirasakan istri, dan apa yang dirasakan istri seharusnya dirasakan suami. Artinya sudah satu. Tidak ada lagi kalau istri sakit, kalau istri menderita, nah suami pun sebaiknya harus memiliki perasaan yang sama kalau kita belajar dari sudut firman. Nah, ini ya sebenarnya yang sangat penting disadarkan atau diingatkan kembali kepada para pasutri, para keluarga-keluarga Kristen atau keluarga-keluarga yang rindu bahwa rumah tangganya itu memang benar-benar damai, sejahtera, dan penuh dengan tawa, begitu Amang. Jadi pasti saja kalau kita bilang ya rumah tangga itu pasti menghadapi ya selisih pendapat, karena kita tahu bahwa dua latar belakang yang berbeda, dua dasar pendidikan yang berbeda, dua suku yang berbeda, atau dua sosial, latar belakang sosial yang berbeda menjadi satu itu memang tidak mudah. Nah, keegoisan masing-masing pribadi yang sebenarnya membuat kita sering kali tidak bisa memahami pasangan. Nah, begitu pandangan saya, Amang. Luar biasa ya, ini tanggapan yang menarik. Ini saya suka karena disinggung latar belakang ya. Memang menurut saya kesiapan dari pasutri ini sangat pentingnya, tapi kadang-kadang kesiapan ini di blur atau dikaburkan oleh cinta yang menggebu-gebu, ya, cinta yang menggebu-gebu sehingga orang bilang kotoran kambing pun rasa coklat, ya kan? Sehingga begitu menikah tidak siap dari seperti yang Pak Pendeta tadi bilang, tidak siap menerima perbedaan suku, perbedaan sosial, akan banyak perbedaan. Lalu ada orang yang bertanya begini, ternyata setelah kami menikah, kami tidak cocok. Semuanya bertolak belakang. Bagaimana menurut Amang Jethro itu? Saya pikir memang dua pribadi yang disatukan itu tidak mengalami kecocokan, tapi harus mengalami satu sistem melengkapi. Nah, dalam gambaran pernikahan sama seperti gambaran Kristus dalam Efesus berkata bahwa pernikahan itu menggambarkan bahwa si laki-laki itu adalah kepala, si istri itu adalah tubuh. Dan digambarkan bahwa itu menggambarkan bahwa gereja, Tuhan sebagai tubuh, dan kepala itu sebagai Kristus. Nah, kalau kita bicara kecocokan memang tidak selalu tidak cocok. Kenapa? Karena si laki-laki kepala, si istri tubuh, dan beda peranan masing-masing. Tetapi yang harus kita sadari, yang harus mereka sadari, pasutri ini adalah bagaimana istri memahami tugasnya sebagai tubuh dan suami memahami tugasnya sebagai kepala. Nah, kita analogi dalam tubuh insani kita sekarang dalam biologi. Nah, kepala tidak mungkin menyakiti tubuh.
Dan tubuh pun tidak mungkin dia bentrok sama kepala, karena semua asumsi pikiran atau apa yang dikerjakan tubuh itu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh si kepala. Nah, itu sebenarnya kan harusnya dia saling melengkapi, bukan saling mau egois. Kepala bicara, oh kalau nggak ada aku berpikir, bagaimana kau kaki bisa berjalan, kan begitu. Artinya pemahaman seperti ini yang mungkin sebagian orang belum mengalami pemahaman yang benar, mungkin seperti itu, Amang. Oke, karena sudah dikode, sebenarnya pembicaraan ini menarik sekali ya. Terima kasih buat tanggapannya tadi Pak Jetro. Memang saya kalau masih mau lanjutin, nanti berlanjut terus ini sehubungan admin sudah memberikan kode. Oke. Nanti yang berikutnya mungkin kita bisa, yang kedua nanti kita pikirkan strateginya. Yang pasti malam ini kalau di saya sudah recording, tapi puji Tuhan di Pak Rizwan sudah di live kan tadi, tidak ada masalah. Kita senang. Malam hari ini responnya luar biasa ya. Kalau kita pun tanggapin terus nggak bakalan selesai, dan kalau kita berbincang-bincang pun sampai besok pagi pun akan terus berlangsung. Nah, dari apa yang kita bicarakan malam ini, yaitu tentang bagaimana kita menghadapi Pak Rizwan, dari tanggapan Pendeta Menaria Purba, dan juga tadi kemudian Pak Jetro tadi, bukan bahwa yang surga atau pasutwe itu bisa menghadirkan surga ketika Yesus Kristus yang menjadi kepala. Nah, selama Kristus bukan yang menjadi kepala, itulah masalah terbesar. Masalah yang kedua itu adalah ketika suami tidak berperan sebagai kepala. Ya, itu tadi yang kita jelaskan. Tadi itu case-nya seperti Ibu Hana Lim, hamil ditinggal 4 tahun gak dinafkahi. Kemudian tadi yang masalah yang ketiga adalah ketika istri tidak berperan sebagai penolong. Jadi dari apa diskusi kita ini, saya melihat ada 3 masalah yang pemicu terbesar dalam keluarga, walaupun bukan berarti hanya 3 ini, bisa saja lebih banyak dari apa yang kita perbicarakan tadi, bahwa istri tidak memainkan perannya. Jadi kesimpulannya malam hari ini, baik khususnya para audiens yang di YouTube ataupun Zoom, dan juga nanti pendengar berikutnya, yang pertama adalah sebagai keluarga, Kristuslah yang menjadi kepala kita. Selama Kristus bukan kepala, kita mau coba jadi diri kita, tidak bisa. Semua kita manusia sangat terbatas. Jadi kita harus tetap mengandalkan Kristus sebagai kepala. Demikian juga para suami. Para suami harus menjalankan perannya sebagai suami dan mengasihi tanpa syarat. Ya kan? Kristus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi pasangan kita. Apalagi di pasangan loh. Kalau tidak dikasihi, keterlaluan. Kalau ada suami yang tidak mengasihi istrinya, itu sungguh amat terlalu. Itu apalagi ngomong diberkati di gereja, ngomong sebagai kepala keluarga, udah ucapkan janji nikah, menurut saya itu sungguh amat terlalu. Kalau ada yang malam ini begitu, sama-sama kami menghimbau supaya bertobat. Ya. Kemudian yang ketiga, istri ya. Istri sebagai penolong. Kalau istri yang lebih wajar. Kalau istri yang lebih kuat wajar. Karena apa? Karena memang penolong. Amin. Jadi kalau istri lebih banyak uangnya, puji Tuhan, karena memang penolong. Kalau istri lebih kuat, puji Tuhan, karena memang penolong. Ya, karena penolong, marilah ditolong suaminya yang lemah, dibantu suami yang lemah. Karena kesuksesan seorang suami itu sangat ditentukan oleh peran istri, bagaimana dia tunduk. Tadi dijelaskan oleh Ibu Menaria bagaimana seorang istri tunduk kepada suami, yaitu
dengan cara menerima dia, mengerti dia, menghargai dia, terutama tidak mempermalukan dalam kondisi apapun. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan kesempatan untuk closing statement. Yang pertama nanti dari Bapak Pendeta Rizwan, kemudian nanti dari Ibu Pendeta Minaria Purba. Kalau misalnya Pak Jethro juga masih mau, silakan. Nanti saya akan akhiri. Silakan Pak Pendeta Rizwan. Ya, saya sependapat dengan closing statement, Pak. Ya, saya sependapat dengan yang dikatakan oleh Bapak Dokter bahwa Tuhanlah yang menjadi patokan kita, Alkitab menjadi patokan kita. Selama suami istri mengikuti firman Tuhan, ya, suami mengasihi istri dan istri menghormati suami, walaupun penghasilan istri lebih banyak, bukan berarti istri bisa sesuka hatinya membuat suami itu tunduk, tidak. Tapi bagaimanapun keadaannya, suami itu harus tetap kepala. Seperti yang dikatakan Pak Jethro, tidak ada kepala yang ingin menyakiti tubuhnya. Kalau ia berfungsi seperti itu, ya. Tapi saya katakan patuhi firman Tuhan, taati, ya, hidup seperti yang diajarkan firman Tuhan. Suami adalah kepala, mengasihi istri seperti Kristus menyelamatkan jemaat, dan istri adalah melambangkan gereja, ya, yang menghormati suaminya. Jadi kalau hal ini terjadi, maka Taman Eden, suasana cinta, suasana damai tetap ada di rumah, dan kita pasti semua diberkati oleh Tuhan. Sekian dari saya, Pak Dokter. Luar biasa, ya. Pesan terakhir dari Pak Rizwan untuk kita semua, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa. Silakan Ibu Pendeta Minaria Purba. Baik, terima kasih Pak Dr. Tolok Marbun, Bapak Admin Ketua Rizwan Tarigan yang luar biasa, Bapak Jethro, dan juga sahabat semua yang hadir pun yang dikasihi yang memulihkan. Jikalau ada yang tidak terpuaskan, kita bicarakan pada malam hari ini, bisa juga mengunjungi saya di channel YouTube Minaria Purba. Boleh buat komen di sana. Haleluya. Mungkin nanti saya bisa buat nomor telepon di komen tersebut supaya kita bisa berkomunikasi lanjut. Nah, sahabat semua, statement pertama, sakit hubungan suami istri yang tidak sepaham, tetapi lebih sakit bila pasangan kita tidak ada lagi. Untuk itu kepada sahabat yang masih ada kesempatan bersama suami istri, hargailah pasangan Anda. Kepada istri, tunduklah kepada suami, pahamilah suamimu, sayangilah suamimu, mengertilah suamimu, hormatilah suamimu. Demikian juga suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Tidak ada orang yang mau menyakiti tubuhnya, pasti menyayangi tubuhnya. Demikian juga suami jangan menyakiti istrinya, sayangi istrinya. Siapa lagi yang menyayangi istrinya udah ditinggalkan keluarganya. Tentu suami harus sayang kepada istrinya. Jadi kepada suami istri, kalaupun gimana terjadi, ingatlah cinta mula-mula dan ingatlah janji pernikahan itu menerima dalam situasi atau senang, kaya, miskin, sakit atau sehat. Terima kasih, shalom, Tuhan berkati. Udah ada luar biasa dari Ibu Pendeta Minaria, kita diingatkan apapun kondisinya, kita konsisten semua dengan janji nikah kita. Silakan Pak Jethro, kalau ada statement terakhir, statement closing dari Pak Jethro. Saya hanya berpesan begini, Amang, bahwa hidup itu tidak selalu baik. Tetapi ketika terjadi sesuatu yang tidak baik, kita tahu bahwa Tuhan pasti mendatangkan segala kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan egois, suami tidak boleh egois, istri tidak boleh egois. Pahamilah masing-masing
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah disampaikan firman Tuhan, saya yakin kerajaan Allah pasti hadir di tengah-tengah rumah tangga pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya simpulkan dari closing statement dari para pembicara kita Dokter. ini. Mari kita. Pak Dokter. Ya. Kayaknya ya. tadi ada Ibu Nova. Sudah keluar dia. Udah keluar lagi? Ya, lanjut Pak Dokter. Mohon maaf. Ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Rizwan atau Kasih yang Memulihkan yang hadir malam hari ini di Lumen Talk Show, dan juga mengucapkan terima kasih banyak buat Pendeta Minaria Purba yang hadir di Lumen Talk Show. Demikian juga Pak Jetro, terima kasih buat hadirannya malam hari ini, dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada Yayasan Anjar Manu yang sudah mensupport saya malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin bisa foto sebentar, siapa yang bisa memoto? Mungkin Pak Jetro ya. Oh. Baik. Mari kita berfoto ya. Foto Ya. dulu. Oke, cuma saya foto ini Ibu Mas Nauli Marbu. Saya dari handphone ini, paling berempat saja yang bisa. Iya, memang nampak cuma berempat yang masuk. Gak apa-apa ya. Gak apa. 1, 2, Saya 3. fotokan. Oke, izinkan saya fotokan ya. Tunggu ya, saya. Oh, silakan. Oke. Saya bolak-balik ini diteleponin orang, mati-mati aja terus ini handphone ya. Pasang senyum termanis. Saya juga hidupin video saya ya. Sabar. Bikin apa-apa, Bu? Ya, siap. 1, 2, 3. Bye. Halo Inang, sehat Nang? Udah dipoto Inang? Belum, saya hitung. 1. Suara 2. saya tidak bisa bagus lagi. Senyum termanis. 3. Oke, selamat malam. Tuhan berkati. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, untuk kita semuanya kalau mau berkunjung bisa subscribe channel Bapak Dr. Tolop Marbun. Apa tadi panjang kan nama Bapak ini? Ya. Lumen Biblika. Ya. Bisa di-subscribe YouTube Bapak Dr. Tolop Marbun Lumen Biblika. Biblika Ministry. Ya, Biblika Ministry. Ya, itu yang pertama. Lalu Ibu kita yang luar biasa tadi, admin wanita yang hebat, saya sebutnya adalah dengan channel YouTube Minaria Purba. Pendetanya nggak ditulis, tapi itu biar gampang. Minaria Purba, silakan dikunjungi, di-subscribe, nyalakan loncengnya. Ya, lalu Bapak yang ganteng tadi yang terakhir yang mengatakan hidup tak ada masalah, tak ada masalah, ya pasti ada. Bisa dikunjungi di channel GPI HPP. Ya. Jadi GPI HPP bisa di-subscribe, nyalakan loncengnya, ini luar biasa semua. Kalau Ibu Mas Nauli Marbun, apa nama channelnya, Inang? Channelnya Berpikir, Berkata, Berkarya. Oh, mantap. Panjang kali ya, tapi mantap diborong sudah. Berpikir, berkata, berkarya. Luar biasa. Berpikir, berkata, berkarya. Silakan dikunjungi, amankan semuanya. Iya, nanti kita juga share, Bu. Ya. Mohon maaf, saya tidak mendengar suaranya. Waduh. Saya bolak-balik di telepon, harus keluar lagi baru bisa hidup. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di hari yang lain kita bisa bertemu kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih Nang, Tuhan berkati. Oke. Bye. Baik. Aduh, bahagia terus. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Senang jumpa dengan orang-orang hebat. Puji Tuhan.
Tuhan berkati. Ya. Makasih.